Padangkeun we nuju kurang sehat. Assalamualaikum. Selamat malam kakak-kakak semua. Lu kenapa, Mek? Lagi enak gua aja. Ya Allah. Gua lagi. Haris Hadan, Haris Ajan, Haris Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu kena ya? Lu kena ya? Ada. Ampun. Riz, sehat Riz, kemana aja lu Riz lu? Alhamdulillah sehat. Gua kemarin sibuk ini PPG anjing. Bisa ngerjain bisa, kan ada Pak Pepe, jokiin. Alhamdulillah kemarin udah selesai. Ukinnya terus UTPK-nya udah kemarin gua hari Minggu. Mudah-mudahan aja lah. Lu Minggu Paris UTBK-nya Kemarin Minggu kemarin. jam berapa? Jam 1. Bareng gua berarti. Iya emang. Iya. Oh iya. LPTK lu di mana, Pak? Gua di UMN Malang. Negeri Malang. Iya man. Bareng gua itu on. Gua juga di situ. Sama si Agung. Iya emang.
Oman mah di mana? Bukan di Malang dia mah. Hmm. Lu satu RPTK berarti sama gua bareng. Penilaian semua modul. Aduh, timnas main ya, timnas ya hari ini ya. Lawan Persib. Riz, sehat Riz. Alhamdulillah sehat. Wih, gue sehat. Gue Besok, pura-pura besok, sehat. besok, besok saya merapat ke SD 4 lah besok ya. SD 4 mana nih, Bang? 4 Karawaci lah, masa 4 Priuk, aduh Oh, heran. Karawaci 4 mah udah digusur, udah nggak ada. Ya Itu udah, si, lu SD si berapa sih? Kodel, SD-nya Kodel digusur, udah nggak ada. Lu SD berapa, Riz? Riz? Kabar 6 gua. Ya udah ntar gua ke kabar 6 lah, mau sekalian itu Eh, hunting ini basuri. Ya udah main. Jam berapa? Besok di info ya, jam 1 lah paling lah. Oh, ya udah. Masuk di sini nggak ada ini. Dari ya udah berkabar aja, Wan. Siap. Pak Pepe lagi ngapain Pak Pepe nih? Anteng aja ini. Ya buka doa lah, ayo lah. 1 JP nih tuh. Izin dulu, ngudut nih. Ngudut dulu, ngudut lah. Baru mana lah. 5 menit lagi kak ya, mulai ya. Aksinya Ya tahu. udah izin 19 ngudut dulu, ngudut. 19.20 nanti mulai kak. Sambil nunggu yang lain di woro-woro Karis Siap. di grup. Emang punya grup Riz lu Riz? Gue di Karis mah di kick. Nggak nongol-nongol. Aduh. RTL Riz, segera bereskan Riz. Gua ini tuh belum beres semua, Makanya gue kemarin ngerjain itu PPG dulu gue lah, orang PPG. Habis PPG baru PKG, bagus, mantap lah. Sama gua juga. Biar dapat sertifikasi nih kayak Pak Pepe. Makanya. Nah, gitu gedein tuh kameranya. Pakai laptop apa pakai HP itu. Pindah channel gua mah ke laptop. Ntar.
Ngopi atuh Pak Pepe, ngopi tuh Pak Gianto. Selamat bergabung Pak Gianto. Awas burungnya terbang, Pak. Tinggal siapa nih, Kak Pasil? Udah semua ya? Kak Oki ya? Belum, ini masih ada yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kak Oki, Kak Pajari. Jadi biar enak kumpul semua nih. Jadi ada tugas terakhir kakak nih. Tinggal Ini satu kali. Zoom terakhir ini. Sekali lagi nanti ada. Luring lagi ada luring ada. Luring nggak ada, udah selesai. RTL ya besok lah merapat lah ya. Nyampe jam berapa di sekolah? Sampai jam 2, Emang berangkat ke GBK jam berapa? jam 3-an lah. Ngajar dulu. Ya iyalah, GBK mah jam 5 juga masuk kok. 3 lah habis asar. Saya gak boleh nonton nih di Bennett nih, bisa rusuh. RTL dikerjain, Wan. RTL ada juga RPL nih, gua RPL yang Jati Uwung nih lah. Kak Gianto di Canva bikinnya ya. Iya, Kak. Itu Pak, nyuruh Iya, murid itu mah, tugas murid gua juga tahu kata si Harsono. Pak Gianto katanya nyuruh murid bikinnya banyak gitulah. Iya, Kak Gianto paling banyak slide-nya ada 17 apa berapa nih? Mantep, udah gitu saya semangat kalau senior pada jos semangat saya junior ngikutin. Kan tinggal ngopi, kan lagi ada project ini, Bos. Ya itu paham kita juga lah. Yang bisa on cam yuk. Ayo on cam semua lah, on cam lah. Biar kelihatan muka lelahnya tah Kak Dede. Saya juga nggak enak tuh ada Pak Pepe. Aduh, ngabisin udah dulu. Yang dulu direkam. Udah direkam dari tadi juga ini. Ampun, si Irwan tuh kelewatan tuh lah. Ajakan ngelewat. Nuju ripuh. Oh, harus nyampur lagi, Pak. Ripuh malu lu ripuh naon. Eta tuh dibaca we anak atuh euy. Kita guru PJOK gering nih, Mas Gianto tuh, guru Dharma Putra. Aduh ya butuh artis anu beureum geura meh tereh cager. Kantor Gelar TPG renang, Pak. lulus, bro. Oke kakak kita mulai ya sambil berjalan nunggu ya gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Pada pertemuan kali ini ada informasi terkait pembuatan tugas akhir KKK dalam PJOK ini. Ini KKK nanti diminta untuk membuat bukti karya untuk diunggah di PMM. Nanti kemarin ini baru dibahas di grup hasil dan panitia. Saya juga belum begitu mempelajari, kita bahas sama-sama ya. Saya izin share screen ke kakak. Sudah terlihat tak? Udah aman. Nah ini Kak, nanti kakak diminta untuk membuat bukti karya untuk diunggah di platform Merdeka Mengajar. Ya, kita bahas. Kemudian, nah ini topik pembahasannya.
Saya juga baru buka karena 2 hari yang lalu kalau tidak salah ini dibagikan PowerPoint-nya. Nah, yang pertama ada alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian yang kedua mengunggahnya di PMM. Dan next. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini Kak. Nah, ini alurnya Kakak. Kelihatan nggak Kak? Wan kating. Wan kelihatan nggak Wan? Eta mata menik itu kumaha Wan? Nah, ini alur Kelihatan. kakak-kakak nih selama mengikuti program PKG PJOK ini yang kemarin kayak minggu pertama sampai dengan kelima. Di sini ada pembukaan, kemudian pembelajaran asinkron. Sebentar Kak, ada pesawat lewat Kak. Oh, aing mah. Alum di pinggir bandara ini. Oh, sarua aing gandeng pesawat lah. Kemudian minggu ke-6 hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian hari kepulangan. Minggu ke-12 penutupan, unggah dokumen bukti karya. Nah, ini ada nanti mungkin ada penutupan kayak sebelum setelah mengunggah nanti ada penutupan di minggu ke-12 ini terakhir. Kemudian kita next. Nah, ini nggak terasa kayak tinggal sekali lagi nanti kalau nggak salah 1 JP terakhir. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, ini juga akan menentukan kelulusan kakak di dalam program PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat, nah ini makanya di blok warna hitam ini wajib dibuat produk orisinal dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nanti saya yang akan memvalidasi tugas terakhir kakak ini terkait bukti karya. Nah, ini kayak sekali lagi ini menjadi prasyarat kelulusan KKK, salah satu syarat ini di akhir kegiatan PJOK ini. Dan bukti karyanya harus original yang kakak-kakak buat, tidak plagiat atau menjiplak karya atau produk dari orang lain. Kemudian kita next. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, nah ini yang pertama untuk karya video, bisa berupa video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan jelas dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini kakak untuk yang pertama, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, ini kakak kemarin juga masih ada yang membuat video aksi nyata itu suaranya masih samar-samar Kak. Nah, untuk pembuatan misalnya kakak nanti akan membuat bukti karya dalam bentuk video, pastikan suara dan gambar terlihat dengan jelas kakak ya, karena nanti akan diunggah di PMM. Kalau sudah di PMM kan bisa dilihat atau diakses oleh semua orang kakak ya, hasil karya kakak ini. Kemudian tidak membuat unsur sara, pornografi. Nah, ini yang harus diperhatikan kakak.
dalam ucapan atau penulisan kakak nanti dalam bukti karya kakak buat tidak mengandung unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, ini kakak ya, kalau misalnya kakak akan membuat video yang melibatkan peserta didik, ini kakak harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi ini juga harus ada kakak, ini di blok, makanya ini yang harus diperhatikan. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalnya gini Kak, kakak membuat video di awal itu diberikan backsound atau selama penayangan, selama video kakak berlangsung, misalnya kakak nanti akan membuat atau menyisipkan backsound. Nah, ini harus dicantumkan backsoundnya dari mana sumbernya gitu kakak kurang lebih. Jadi agar tidak menyalahi aturan. Nanti kan kalau bentuk video itu diupload dulu di YouTube. Nah, ini bisa diedit dulu kakak. Jadi tidak video utuh yang seperti kemarin kakak buat. Ini bisa diedit kakak. Copyright ya, copyright. Ya, copyright betul. Beda YouTuber mah udah paham ya. Copyright. Jadi ini harus dicantumkan kakak ya, copyrightnya dari mana. Asalnya misalnya mau pakai backsound Niji, ya harus dicantumkan copyright Niji, by song Niji misalnya, seperti itu kakak. Kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini alurnya kakak. Nah, di semua modul itu di paling bawah nanti kakak buka LMS-nya. Itu nanti ada unggah draft bukti karya untuk nanti divalidasi terlebih dahulu oleh fasilitator. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya, mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual. Nah, ini nanti kalau tidak salah ini pertemuan terakhir refleksi bukti karya. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti setelah divalidasi ada unsur sara dan lain sebagainya yang tadi yang harus kakak perhatikan. Nanti setelah divalidasi baru kakak boleh mengunggahnya di PMM. Kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, ini draft, ini alurnya kakak. Jadi ada ini di LMS petunjuknya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS. Ini ada di LMS kakak ya, nanti silakan kakak buka. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan. Ini juga ada kakak di LMS. Lembar pernyataannya, persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya.
Nah, ini lembar pernyataannya ada semua di LMS, kakak. Nah, ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini contoh draftnya, kakak. Nanti bisa diunduh di LMS. Nah, ini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Jadi nanti kakak-kakak rubah atau masukkan dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Nah, ini ada di LMS, nanti kakak-kakak silakan unggah. Nah, ini ada beberapa kategori bukti karya yang akan kakak-kakak bisa pilih ya. Nah, di sini bisa dalam bentuk praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video. Ini bentuk praktik baiknya. Nah, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini kakak-kakak. Bisa dalam bentuk video juga. Praktik pembelajaran. Kemudian RPP atau modul ajar. Nah, ini bisa dalam bentuk dokumen. Di PDF kan kakak-kakak. Ini kakak-kakak 3 kategori ini silakan nanti kakak-kakak pilih mau yang mana. Jadi kemarin waktu di angkatan saya ada yang merangkum bentuknya rangkuman seluruh modul kalau tidak salah. Nah, itu tidak diperbolehkan kakak-kakak ya untuk merangkum apa yang ada dalam modul PKG PJOK ini kakak-kakak. Jadi tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya 3 kategori ini kakak-kakak, silakan pilih salah satunya. Nah, next. Nah, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, ini caranya kakak-kakak. Ini ada di di LMS kakak-kakak ya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Misalnya praktik baik, tinggal klik. Kemudian bentuk karya, video misalnya, atau bentuk PDF, tinggal klik salah satunya kakak-kakak, membuat video atau dalam bentuk PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ini harus ada hashtagnya. PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian yang terakhir berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Nah, ini prosedur dalam mengunggah bukti karya di LMS untuk kategori praktik baik. Kita next. Nanti setelah ini kita buka sesi diskusi kayak. Nah, ini untuk kategori praktik baik. Nah, ini pun nanti ada di LMS seperti ini. Pilih jenjang yang diinginkan sesuai dengan kakak mengajar, misalnya di kelas 7, kelas 8, atau kelas 9, atau di kelas 5, 6. Ya, tinggal pilih saja nanti kakak untuk SD. Ya, jenjangnya dipilih. Misalnya kelas 1 sampai kelas 6 itu SD kan ya kakak sudah paham lah ini Maya.
Kemudian apabila Anda milih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan. Nah ini. Kemudian pilih tema bukti karya Anda. Temanya apa? Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah ini yang tadi ada lembar persetujuan kepala sekolah dan wali murid. Kalau tidak salah tadi Kak ya. Yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah ini draftnya diunggah terlebih dahulu, nanti divalidasi oleh fasilitator kakak. Kita next. Nah ini kategori untuk praktik pembelajaran. Tinggal pilih kategorinya, misalnya praktik pembelajaran. Kemudian pilih bentuk karya, mau video atau PDF. Nah kalau video, kakak nanti unggah terlebih dahulu ke YouTube. Ya, nanti seperti biasa tautannya disalin. Kemudian kalau dalam bentuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Filenya otomatis pasti ada di laptop atau komputer kakak di sini. Kemudian lengkapi judulnya kakak, bukti karya dan tambahkan hashtag. Sama ini hashtag PKG PJOK, guru belajar, kemudian murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nah ini apabila kakak memilih praktik pembelajaran. Kita next. Nah ini cara mengunggahnya, sama kakak dipilih jenjangnya yang diinginkan kakak, jenjang apa, disesuaikan. Kemudian akan muncul pilihan untuk memilih kelas, kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah kita next Kak. Nah ini untuk kategori RPP atau modul ajar kakak. Pilih dari produk bukti karya Anda. Ini sudah, kalau misalnya kategorinya modul ajar, tinggal klik saja sama seperti yang sebelumnya. Kemudian pilih bentuk karya. Ini juga sama. Kalau video, salin video yang telah kakak unggah ke YouTube, kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak. Sama, lengkapi judul bukti karya dengan menambahkan hashtag. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Kemudian lengkapi tujuan RPP. Nah ini tujuan RPP atau modul ajar kakak. Kita next. Nah ini sama kakak. Caranya pilih jenjang. Kemudian pilih kelas, kata kunci mata pelajaran atau modul proyek, lengkapi asesmen. Nah ini harus ada asesmennya kakak terkait produk bukti karya. Kemudian Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib dilakukan kakak ya. Nah ini cara mengunggah kategori RPP atau modul ajar. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Kemudian klik kumpulkan. Sini kakak. Kita next. Nah ini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS.
Nah ini ini konfirmasinya kakak kalau ingin mengumpulkan, klik kumpulkan. Nah ini kalau kakak sudah mengklik kumpulkan berarti tidak dapat diubah lagi. Kemudian fasilitator akan melakukan proses validasi. Kemudian fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dengan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Kemudian setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan konfirmasi. Nah, ini harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai. Nah, ini ya dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Jadi nanti akan dikonfirmasi oleh fasilitator. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah ini kakak ya. Nanti akan dilakukan evaluasi kalau tidak memenuhi syarat. Jadi siap-siap nanti apabila diminta untuk memperbaiki bukti karya kakak. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nanti saya akan ada di share rubriknya. Jadi ketentuannya sesuai atau tidak dengan rubriknya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, ini akan secara otomatis kalau misalnya bukti karya kakak sudah sesuai dan sudah divalidasi. Jadi harus detail kakak ini ya. Jadi kalau nanti belum sesuai, silakan nanti kakak untuk memperbaiki. Nanti misalnya saya kasih tahu nih, oh di sini kak kurang sesuainya atau ada yang belum lengkap terkait ini misalnya. Nah ini mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah ini kakak mohon nanti sering-sering ya kak melihat LMS. Jadi nanti saya akan memberikan umpan balik apabila ada bukti karya kakak yang harus diperbaiki atau harus dilengkapi. Jadi baru nanti kalau misalnya memang perlu komunikasi secara intens, baru bisa by WhatsApp ke saya kakak silakan. Jadi nanti saya berikan umpan balik dulu ke kakak di LMS. Nah ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Kalau yang tidak perlu perbaikan, mungkin nanti bisa langsung divalidasi oleh fasilitator. Nah ini, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Nah ini yang tadi saya bilang harus setelah kakak mengunggah, jadi kakak harus sering membuka LMS kakak ya, nanti di situ terlihat statusnya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya.
Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, ini ya apabila perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya ada perbaikan, silakan kakak menghapus dengan cara mengklik ikon tanda X. Kemudian mengunggah ulang produk bukti karya KKK yang telah direvisi sesuai dengan masukan fasilitator. Seperti itu. Kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, nah ini masih klik ikon tanda X masih sama untuk menghapus lembar persetujuan. Nah ini apabila lembar persetujuannya belum sesuai. Nah jika sudah sesuai tidak perlu kakak menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi dengan masukan fasilitator. Nah ini catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi kakak harus sering-sering membuka LMS di sini, kayak saya juga akan terus mantengin LMS bakalnya kakak. Jadi kakak pun sama harus standby nih, sering-sering membuka LMS. Nah, apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, ini ada keterangannya, selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan mengunggah bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, ini nanti ada notifikasinya seperti ini, Kak. Nah, ini putusan validasi bukti karya lulus validasi. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem kayak nanti ke platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah kakak dinyatakan lulus, nah kakak juga harus sering-sering ngecek atau membuka PMM kakak nih, ya. Biasanya nggak lama Kak, nggak nyampe 1 kali 24 jam, mudah-mudahan kalau sistemnya tidak error. Jadi langsung nanti kakak bisa melihatnya di platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus, misalnya lulus dengan catatan. Ya, nah di sini ada statusnya kalau sudah lulus validasi, menunggu terbit. Nah, umpan baliknya misalnya dari fasilitator, terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda. Jadi seperti ini kakak kurang lebih tampilannya. Nah, ini apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Kemudian kakak nanti bisa melihat hasil karya kakak yang sudah diunggah di PMM. Kemudian, nah bagaimana cara membagikan bukti karya Anda ini seperti biasa kakak ya, apabila kakak yang sudah mendapatkan sertifikat di PMM membuat aksi nyata, ini sama kakak caranya. Buka menu bukti karya pada PMM, kemudian pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian cari tombol bagikan karya, kemudian salin link untuk ditautkan di LMS.
atau bisa juga dibagikan ke teman ini untuk dikomentari, berikan umpan balik. Kemudian setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya yang tadi kayak catatan bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini harus dipastikan filenya sama kakak-kakak ya. Jangan sampai. Nah, ini silakan tanya jawab seputar bukti karya. Saya pindah tempat dulu. Kakak ada yang ingin ditanyakan, silakan Kak. Ayo Mas Gantang nanya itu, Gantang burung aja kau. Siap bos, sing tenang bos. Saya ngecas HP dulu Kak, ngecas laptop. Silakan Kak. Ada yang ingin ditanyakan Kakak, silakan. Pak Gianto nanya, Pak Gianto. Saya nggak usah nanya, dia melaksanakan aja. Bang ngerti. Saya mau nanya juga bingung, apa yang mau ditanyain. Nyantai aja, tahu-tahu selesai gitu aja. Silakan Kak Dede. Ya, Kak Ade, terkait dengan bukti karyanya yang pertama, yang praktek baik sama yang mempraktekkan pembelajaran, apa bedanya ya? Bentar saya Kan sama-sama buat video ya? cek dulu ya Kak. Ya. Apa? Silakan, ada yang ingin menanggapi nggak nih? Kurang jelas pertanyaannya ya budak cerik. Gimana Kak Dede? Ulangi coba. Nggak ada, udah makan aja lah sendiri. Nggak mau ya udah nggak usah. Diam. Pertanyaannya kan yang pertama itu praktek baik, berarti kan buat video juga ya? Ya betul. Praktek keterampilan mengajar. Nah terus yang kedua juga sama kan, praktek pembelajaran, berarti membuat video juga ya? Nah bedanya di mana ya? Nah kalau yang praktek baik di sini kan bisa dilihat dapat berupa refleksi modul atau refleksi keterampilan mengajar PJOK. Tidak harus membuat praktek pembelajaran di sini Kak Dede. Kalau yang praktek baik? Ya. Kalau praktik pembelajaran ini sudah pasti video pembelajaran kakak nih. Yang tapi ini hampir sama dengan yang kemarin ya, kita buat video belajar, terus ngupload RPP-nya juga kayak gitu. Bisa Kak, bisa seperti itu, tapi tidak usah mengupload RPP di sini Kak. Kalau yang praktik pembelajaran, tinggal Kak Dede tinggal perjelas saja kalau misalnya yang kemarin videonya kurang terdengar suaranya, atau dari cara tata letak pengambilan gambarnya misalnya kurang sesuai, harus disesuaikan seperti itu Kak Dede. Silakan Kak
KPP. Ya, terima kasih. Nih cuma berbagi aja ya. Boleh? Boleh nih KPP masternya. Kurang jelas suaranya. Ya orang sambil tengkurep. Jelas sekarang nggak? Udah, oke. Semuanya, ini Mas Gianto, Kang Mawan, semuanya jelas nggak? Sip, udah jelas, Pak. Jelas. Ada pesawat lewat, barusan ada pesawat tuh. Ya, nanti mohon ditambahkan oleh Mas Oki ya. Ini sekedar berbagi aja. Karena gini, pada saat pemilihan kategori bukti karya, ketika saya melakukan produk-produk yang di aksi nyata Platform Merdeka Mengajar, jadi kita nggak usah kemana-mana. Artinya orang banyak yang mengatakan begini, saya udah baca modul katanya ini kita flashback dulu ke belakang. Apa itu PMM katanya. Jadi konotasi ketika mendengar PMM itu adalah aksi nyata. Itu hampir semua guru, bukan di Kota Tangerang aja, di seluruh Indonesia. Nah, ketika saya mengikuti alur kepenasaran saya itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa mungkin. Nah, begitu dibaca modul ternyata aksi nyata itu adalah praktek kita sehari-hari hanya didokumentasikan atau divisualisasikan dengan menggunakan teknologi yang sekarang ramenya adalah IT, misalkan ada kamera, ada lain sebagainya. Boleh nggak divisualisasikannya dengan tulisan? Ketika misalkan kita tidak viralnya teknologi, maka kita mungkin portofolio gitu loh. Nah, pengalaman saya pada saat mencantumkan aksi nyata di Platform Merdeka Mengajar, ada beberapa modul. Pertama, Merdeka Mengajar, kemudian Merdeka Belajar, kemudian sampai supervisi akademik, sampai misalkan rapot pendidikan, itu ada 48 yang harus diselesaikan. Hanya saya cuma sampai 35 doang gitu kan. Karena bukan kepala sekolah, karena ke bawahnya kepala sekolah. Bimbingan konseling sama. Semua sama ada di situ. Nah, ketika saya membaca praktik baik di PKG, ini saya baca-baca sebelum ikut tatap maya ini, ya ternyata tidak jauh berbeda. Jadi Kang Dede, praktik baik, praktik pembelajaran itu podo baik. Jadi pembelajaran atau pengembangan diri itu bisa begini, slide, berbentuk slide, boleh pakai Canva, KineMaster atau apapun. Praktik baiknya misalkan gini, program praktik baik dapat berupa refleksi. Nah, tulis deskripsi yang Kang Dede itu ingin begini nih di jebot Q itu gitu. Nah, visualisasikan atau misalkan implementasikan di dalam tulisan tersebut. Kemudian berbentuknya boleh video slide atau misalkan dokumen-dokumen yang misalkan berbentuk artikel. Nah, kalau boleh misalkan untuk percontohan silakan buka PMM saya, di situ banyak praktik baiknya. Saya udah mengirim sekitar 6 atau 10 lah kalau nggak salah. Ada artikel, ada modul ajar, ada video pembelajaran, ada video praktik baik. Praktik baik itu yaitu tadi kita mempraktikkan sesama guru atau rekan sejawat bahwasanya ini loh program PJOK itu begini. Misalkan di Jebot Q itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini program saya itu bla 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 bla, baru dipublikasikan. Dipublikasikannya bisa lewat YouTube, Facebook, TikTok atau apapun itu. Gitu. Praktek pembelajaran ya seperti kemarin. Nah, waktu itu saya kan memberikan video pembelajaran apa adanya. Kemudian saya telaah lagi, oh salah. Kemudian yang kedua, saya buat lagi
karena tidak dibantu beberapa orang, maka terjadi lagi kekurangan-kekurangan setelah saya telah alur pembelajaran benar, tapi waktu tidak cukup dan lain sebagainya. Kemudian kalau RPP, apa ya disebutnya, modifikasi, kemudian apa itu, lihat, modifikasi, dan apa ya, publikasikan gitu, atau misalkan istilahnya apa tuh lupa lagi. Jadi kalau Kopas seperti begini, menjawab pertanyaan yang ada di LMS kan bapak-bapak semua yang ada di sini kan hampir rata-rata itu adalah EA. Nah, padahal keinginannya, maaf nih fasilitator, saya setelah diskusi dengan admin-admin yang lain, padahal keinginannya adalah apa ya, pengembangan pola pikir kita pada saat melihat modul ini. Boleh lihat EA, boleh, tapi kembangkan oleh kata-kata kita sendiri. Nah, kalau misalkan mencantumkan ini, misalkan EA-nya dari Kemdikbud, cantumkan di bawah dalam kurung Kemdikbud tahun 2000 berapa. Itu. Dan di sini praktik pembelajaran saya sering melakukan di aksi nyata itu, misalkan gini, kelihatan mustahil tanpa dilakukan. Misalkan Abraham Lincoln. Nah, seperti itu. Modul ajar, bla 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 bla, semua draftnya atau misalkan tabelnya itu dari mana? Saya klik di bawahnya dalam kurung Kemdikbud 2019, misalkan seperti itu. Itu Mas Ade, praktek baik tidak sama dengan praktek pembelajaran. Mohon izin nih fasilitator, kemudian RPP jelas itu berbentuk PDF, mau berapa lembar pun itu sama. Jadi nanti ini mah di pengalaman aksi nyata saya, ketika ada perbaikan itu baru dibaca dulu umpan baliknya gitu. Oke, sampai di situ. Terima kasih, nanti ditambahin lagi, kita diskusi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih KPP yang sudah memberikan pencerahan. Betul, praktik baik itu beda dengan praktik pembelajaran. Praktik baik bisa berupa video PowerPoint tapi ini poin pentingnya di sini kakak, harus ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang kakak ikuti dalam program PKG ini kakak ya. Jadi tidak melebar atau melenceng dari program PKG PJOK ini kakak. Jadi harus sesuai, harus relate dengan program PKG PJOK ini. Silakan kakak yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak, ada yang ingin ditanyakan? Jadi betul kata Pak Pepe bilang, ini sama dengan seperti kakak membuat ya. Yang aksi nyata yang saya kemarin coba di ini aja dulu deh, di apa namanya, ditayangkan di situ biar saya bukan berarti lebih bagus gitu. Ini sumber yang mana KPP? Sorry, yang mana? Yang aksi nyata kemarin. Oh, yang RTL. Yang RTL nanti kita bahas bareng-bareng itu. Oke. Ya buat referensi, So. Ya, referensi aja. Jadi ini di sini, ini di sini. Itu di praktik baik itu, bukan video pembelajaran ya. Coba saya cek dulu Kak ya. Pesawat Arab. Di referensi aja, jangan sampai 4-0 lagi gitu loh.
Ya, oke nih. Kang Dede, mana Kang Dede? Wah, tidur dia. Silakan Kak Pepe coba Dia nih, bagaimana. yang bertanya dulu nih. Tidur dia, nidurin anak. Nah ini coba saya putar slide. Om Mawan gimana Om Mawan? Ya, pada hilang. Saya sambil lihat tugas saya juga ini belum selesai, saya belum nemu foto yang ganteng gitu. Ini lihat dulu makanya ke sini tuh. Kalau nggak ada Ini. foto. Ini Mbak Pepe aja bisa ngedit gini nih. Oh, Ini udah dilihat ini. iya Tuh. bajunya. Harudang. Harudang. Aduh. Ini pakai Canva apa pakai ini? Pak, pakai inilah, pakai internet lah. Masa pakai Canva sembarangan. Ini mbak nanya serius ini mau bikin yang lebih hot ntar nih. Gini. Jadi kalau misalkan apa ya? Terserah ke kebiasaan. Ya kan? Biasanya kayak misalkan kita mau pakai KineMaster. Nah, ini kan seperti begini. Gitu. Jadi di sini saya mohon izin, mohon maaf, bukan Pak ini ya ini lebih bagus itu bukan. Bahkan saya itu ingin ingin umpan balik lagi. Nah, tadi dikatakan oleh Fasil tidak boleh lepas dari modul-modul yang sudah dipelajari oleh kita. Nah, sekarang saya di sini ada latar belakang itu saya tidak lepas dari Karawaci Baru 4. Jadi ketika kita melihat referensi orang lain, maka kita harus flashback ke daerah kita sendiri, sekolah kita. Jadi kayak mana Mas Pajari, mana Kang Pajari? Gering. Oh. Nah itu seperti kemarin katanya minta file diedit. Saya bilang jangan diedit, mendingan datang aja ke saya, baru kita susun begitu loh. Jadi kalau misalkan ini diedit, ini plagiatismenya ada gitu loh maksudnya. Gitu Wan. Ya udah besok merapat lah, besok saya lah keempat lah. Sok nggak bohong kemarin gini. Latar belakang khususnya karena saya itu pesona kabaret atau senam bersama di Karawaci Baru 4, maka saya mencantumkan dokumennya lagi senam bersama. Ada olahraga tradisional khususnya modern, olahraga kesehatan, inklusif, dan berbasis lingkungan. Ini di berbasis tema ini bisa. Tinggal kita mengambil tema yang mana. Misalkan olahraga modern masuk nggak? Nggak masuk karena ini senam. Tradisional nggak juga. Kemungkinan ini adalah olahraga berbasis lingkungan. Misalkan terbuka, di ruang terbuka, lain sebagainya. Maka saya ada latar belakang khusus berbasis tema, tapi di situ ada dokumentasinya kegiatan anak-anak di lapangan kami gitu. Next coba Pak Mas Adera. Nah ini penyampaian programnya kita diskusi dulu, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian saya membuka slide di depan bahwasanya ini keterangannya program PJOK itu ada senam bersama tiap hari Rabu, Sabtu bermutu atau misalkan apa dan berhubungan dengan P5. Nah ini diskusinya seperti itu. Maka lanjut ke ini slide selanjutnya apa sih maaf. Nah tujuannya kemana gitu loh. Nah ini saya tanya-tanya dulu sebelum saya mengupload itu, saya tanya-tanya dulu ini udah sesuai dengan alur enggak. Balik lagi ke perintahnya yang ada di LMS. Bahkan saya ke Fasil juga nanya, tolong dong ini apa aja sih alurnya. Jadi mohon maaf, mohon izin kepada yang hadir di sini. Saya mungkin di sini produk paling tua, tapi saya nggak malu bertanya sama anak muda gitu loh. Jadi mari kita bersama-sama seperti ini Kak Mawan nih. Boleh besok saya ke sana mempraktekkan praktik baik itu apa. Nah ini adalah langkah-langkah.
Nah kan langkah-langkah yang diharapkan itu ada di LMS ya, apa aja evaluasi, perencanaan program, kemudian apa ini pelaksanaan program, perumusan tujuan ini dan lain sebagainya kan ada. Jadi gitu kan EDD ya, sumber dayanya apa yang ada di sekolah aja biar nggak ribet. Nanti kalau misalkan lihat plagiat orang lain itu melihat punya orang lain, ada istilah rumput tetangga kan lebih hijau daripada rumput kita gitu. Nah ini ada evaluasi pengukuran keberhasilan. Menurut saya kriteria keberhasilan itu ini gitu loh. Kemudian evaluasinya apa? Struktur programnya ada yang kemarin kita bahas, modul berapa tuh ada. Ini yang disetorkan ke Fasil itu kemarin itu saya kasih bola kasti. Nah, dikarenakan di aksi nyata ini saya memakai senam, maka saya robah. Begitu. Jadi nggak jauh, bukan plagiat sih sebenarnya. Kemungkinan tantangannya apa gitu. Nah, ini namanya praktik baik dengan rekan sejawat itu yang tadi. Kalau praktik pembelajaran banyak referensinya di YouTube. Video pembelajarannya alur persis kalau yang sekarang Kak Fasil dan Kak Mawan itu lagi dilakukan adalah UKIN PPG. Nih, Saudara Haris juga sama tuh. Gitu. Jadi video pembelajaran berbeda dengan ini bikin RTL. Rencana tindak lanjutnya itu kalau diambil dari slide ini semua, maka saya membuat yang di kamar mandi video pembelajaran. Misalkan senam bersama, berarti kan ada saya di depan, lain sebagainya gitu loh. Itu aja mungkin tambahan dari saya, kurang lebihnya silakan. Alangkah indahnya kalau kita pada saat menyusun atau membuat video pembelajaran, kita bareng-bareng. Nah, gitu loh. Kak Mawan misalkan mau membuat, nah saya bisa bantu, Aris bisa bantu, Irwan bisa bantu. Kenapa? Yang satu megang video, yang kamera, yang satu ini. Mas Gianto mau bikin, misalkan ini, yuk kita bareng-bareng. Karena apa? Kemudahan itu kalau kita bersatu. Wah, keren ya. Kemudahan itu kalau kita bersatu. Ya, keren dikit. Izin, pasti. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Siap, mantap itu. Terima kasih Pak Pepe. Jadi sedikit ngebahas terkait RTL kakak-kakak. Ini masih ada banyak yang belum mengumpulkan dan tidak jadi masalah sih sebetulnya ya. Yang penting kakak-kakak sudah berusaha mengerjakan. Ini sudah ditentukan di LMS kemarin bahwa maksimal 9 slide kakak-kakak ya. Jadi KPP ada 11 atau 12 tuh kalau tidak salah. Gianto 17 kalau tidak salah ya. Tapi saya 11 itu karena gini, yang itu selain nama itu tadi pembukaan yang ada foto saya sama ini. Yang terakhir terima kasih, udah gitu doang. Siap, KPP. Terima kasih. Oke, itu untuk tugas RTL. Sekali lagi kakak-kakak saya tidak bosan kalaupun nanti saya berikan nilai 100 akan terpotong dudet. Saya tidak tahu kepotong nilai dari kelewat dudet itu berapa ya. Itu nanti panitia pusat nanti yang menentukan kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak terkait ini yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Silakan. Sebelum nanti saya next, coba sepertinya masih ada slide berikutnya ini. Setelah tanya jawab coba apa? Iya, masih ada ini. Soal 37 slide. Betul. Tinggal 7 slide lagi. Nah, ini. Langkah upload video dengan tautan.
lakukan ya, ini langkah-langkahnya. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi di pengaturannya diubah ke publik ya kakak-kakak ya. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Nah, kendala di sini. Visibilitas video bukti karya. Video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Nah, ini jangan pengaturannya jangan untuk pribadi kakak-kakak ya, untuk publik. Oke. Video pembelajaran kemarin bisakah Kak? Bisa Kak. Yang penting diberikan agak diedit lagi Kak. Itu videonya. Diedit-edit lagi biar lebih halus kakak-kakak ya. Yang Biar- aksi nyata ya. Ya, yang aksi nyata yang kedua Kak. Bisa. Ya. Maksudnya buat jadi bahan refleksi juga bisa. Yang mana nih Kak Dede? Jadi kalau ingin menggunakan video yang kedua kemarin kakak-kakak, silakan agar lebih menarik karena ini nanti kan akan ditonton oleh oleh banyak orang, dapat diakses oleh banyak orang. Jadi semenarik mungkin bisa diberikan slide untuk pembukaan, pengenalan, misalnya nama, kemudian judul pembelajarannya apa, kemudian menggunakan metode pengajaran apa, model pembelajaran apa, seperti itu kakak-kakak, biar lebih jelas dan lebih menarik lagi. Sebentar Kak Dede, tadi video pembelajaran kemarin. Oh iya, siap. Bisa Kak Dede, yang penting nanti diperhalus lagi aja Kak terkait suara. Kemudian diberikan diberikan video pembukanya Kak. Dan next, nah ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Wah, ini Kak Oki sepertinya nih sudah paham betul di YouTube nih. Jadi ini kakak-kakak, kelihatan nggak Kak? Itu channel Mas Oki apaan itu? Ada Pak Pepe. Iya. Akan Tadi kampret. Nah ini ya pengaturannya dirubah ke publik kakak-kakak. Jangan ke private. Pilih buat publik, lalu klik list baru. Baru klik. Iya. Ini Pak Pepe juga udah lihai main ininya nih. Main YouTube. Main YouTube-nya nih. Tok YouTube, wah udah mahir Pak Pepe mah ya. Nah, ini video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia, misalnya tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat. Nah, ini yang tadi saya bilang, masalah hak copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta, kakak-kakak. Jadi kalau misal menggunakan background apa, silakan dicantumkan, kakak-kakak ya, copyright-nya. Nah, ini langkah mengecek hak cipta. Jadi biasanya di YouTube pun juga sebelum diunggah ke ke beranda ya namanya ya, itu juga pasti akan dicek hak ciptanya di YouTube kakak ya, apakah melanggar atau tidak. Diproses ini. Ya, diproses dulu lah istilahnya. Jadi diperiksa oleh YouTube itu sendiri. Ya, gitu. Ya, melanggar hak cipta atau enggak. Biasanya seperti itu, Kak.
Kemudian, nah, pelajari materi berlanjut pertanyaan yang sering ditanyakan melalui, nah ini. Dah selesai kakak. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan kak. Jadi saya pun juga kemarin untuk bukti karya ini mengunggah bukti karya saya terkait video yang kedua yang saya buat kakak. Itu yang saya unggah di bukti karya. Jadi biar tidak repot lagi yang sudah ada, saya edit sedikit di video awalnya, video pembukanya, diberikan tampilan pengenalan, materinya apa, kemudian menggunakan model pembelajaran apa, seperti itu kakak. Ini saya sepil aja sedikit yang kemarin saya kerjakan. Dan tidak ada background apa-apa, nyari aman kakak. Karena YouTube sangat sensitif ternyata kakak ya. Ada beberapa teman kemarin juga yang beberapa kali gagal karena terkait copyright. Ya, pakai musik sembarangan itu. Ya, itu. Padahal Kota Tangerang udah aman itu. Iya, betul. Kenapa? Ada dulu proyek Sagu Sadeo, satu guru satu video. Aja plagiatnya dari situ. Tapi video sendiri. Iya, betul. Bisa seperti itu KPP video itu. Jadi sekali lagi kakak harus ada kaitannya dengan program PKG ini yang kakak sudah pelajari. Jadi tidak keluar dari rules yang sudah kakak pelajari di program PKG ini. Silakan kak, ada yang ingin ditanyakan nggak kak? Atau kita mungkin kumpul ngopi darat kapan gitu dijadwalin nanti biar waktunya agak panjang misalnya. Besok langsung nobar di udah GBK siap, bareng. pokoknya mah video RPP udah siap nih, udah tinggal masukin tapi nggak ngerti. Oh, mantap Pak Yasir. Gini, Sir. Hai, Mang, ya Pak, ini lebih susah dari jualan di Shopee ini mah, Bo. Jualan di Shopee. Proyekan udah selesai, proyekan mah. Oh, Nih, mantap. lebih susah jualan di Shopee. Aduh, ampun. Besok kita serah 19. Kalau nggak nyediain tempat 19 kita bubarkan SMP 19. Boleh. Apa mau di 19 aja besok sambil Ya. nobar langsung. Kalau besok saya nggak bisa ikut kayak. Dia mau ke GBK dia mah. Lah, aing. KGBK. Saya pagi ada bias dari jam 8 tuh sampai jam 11 lah. Atau besok juga bukan misalkan pagi-pagi kali udah pada beres Rabu, aja. Rabu kak, Rabu. Gimana kalau Rabu? Rabu Kamis tuh. Kamis. Boleh Kamis. Oh no, Jadi- Kang Dede no. Harus izin dulu Dede mah. Sama yang tadi nangis. Kamis jam 10 bisa, saya mulai dari jam 10 insya Allah. Wah, mau di- banyak Mau di pulsa. mana? Kak Ade mau nanya lagi dong. Boleh Kak Dede. Ya, terkait tadi yang video praktek baik itu kan berefleksi ya judulnya ya. Nah, maksudnya refleksinya itu kan ngambil dari video pembelajaran kemarin tuh yang kedua. Berarti kan dibuat videonya itu kayak berbentuk slide dengan kata-kata yang kita modifikasi kan. Ya betul Kak Dede. Judulnya apa, terus pembelajarannya apa, terus di refleksinya itu apa, kan seperti itu ya. Ditambah mungkin ada potongan-potongan gambar ketika saat pembelajaran gitu. Boleh Kak Dede, nggak apa-apa. Gitu maksudnya nanya kayak gitu nggak? Ya boleh kayak gitu Kak Dede salah satunya. Oh gitu. Yang Oke, penting nanti coba dikerjain. program PKG PJOK ini Kak Dede ya. Ya, maksudnya kan tinggal nambahin kayak tadi kan, maksudnya model pembelajarannya apa ya kan. Nah, ngambil Kayak model gitu. gerak apa gitu. Nah, Seperti itu. kalau bikin lagi kan lumayan ya. Ya, gaya mengajarnya apa, resiprokal, Nah, itu. apa komando atau apa. Pan balik ya. Ya. Nah, terus gitu. tadi mau apa ya?
Dulu deh, sebentar mikir lagi. Siap. Silakan yang lainnya Kak. Nah ini berarti besok nggak bisa nih Pak Ade. Besok jam 11 bisa, jam 11 lah. OTW. Yasir, itu kesulitannya apa ya, Sir? Bu, banyak semua. Saya mah Pesanan. semua saya mah orang kagak pernah ngikutin, bagaimana ngerti? Jadi udah ini tugas terakhir nih Kak. Sir, yang tersulit apa salah satunya? RTL terakhir. RTL Itu doang. udah ada Iya, Hah? udah dikirimin sama si Oki lagi bikin PowerPoint-nya. PowerPoint. Ya, Ya mau PowerPoint kayak mau Power Ranger kayak mau itu bebas. Tapi nanti di save-nya ke PDF, soalnya nggak bisa dikirim lewat PowerPoint, harus ke PDF. nah itu dia. Ntar itu urusannya Pak Ade ntar itu. Nanti kita bikin dulu aja udah. Ngopi bareng memang biar jelas. Maksudnya gini, kita kan sharing nih, cuma ada waktu, bikin aja pasti ya, biar yang pada ngikut, apa ya jalan terus, kan? Benar nggak? Gitu. Jadi mumpung masih pada muda, nah kita bareng-bareng. Artinya gini, kesulitan Dede tadi refleksi katanya begini, tinggal nambahin ini. Boleh nggak? Sangat boleh gitu loh. Jadi gini, ketika Dede apa ya, video pembelajaran yang kemarin itu cuma 25 menit. Nah, kalau bisa itu kan di lapangan. Kalau bisa ada dikata-katain dulu tuh. Dede berdiri divideokan, Assalamualaikum Om Swastiastu dan lain sebagainya. Video ini saya buat untuk kepentingan bla 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 bla. Kemudian masuklah ke kelas tuh. Ada ini ngobrol lagi sama murid. Nah setelah itu baru tuh disetting lagi video pembelajaran yang di luar. Begitu. Nah kalau misalkan Yasir tadi PDF atau misalkan Dede tadi ngomong ini katanya gini, kalau ini kan saya referensi, bukan menggurui, maaf, ini contoh referensi aja. Saya menggunakan Canva, di situ setelah selesai ada upload bagikan gitu kan, bagikan diklik itunya sudut sebelah kanan ke upload. Nah itu ada saran di situ, mau PDF, mau MP4 atau misalkan PPT. Ya, PPT bisa. Nah itu terserah. Iya. Nah, ketika saya ngirim ke LMS, PPT ya, itu nggak bisa. Maka saya balik lagi, gitu. Balik lagi dimasukin diklik. Nah itu ternyata begitu. Ya jadi kecil GB-nya, gitu loh. Bukan apaan tuh? Sok. Izin Pak, izin. Silakan, Ini kan ini saya tinggal meluruskan ini. Untuk saya pribadi lah ini, bukan untuk yang lain dulu ya. Jadi ini karena emang saya bukan menyalahkan, lagi ada 2 kegiatan ini kan. Yang satu emang butuh, yang satu lebih butuh gitu kan. Tunduh lain. Yang pertama emang PKG, saya waktu belum ada PPG jelas saya tugas saya gak pernah ninggalin secepatnya pas nanya Pak PP. Nah setelah ada PPG saya nggak pernah nanya Pak PP pun juga karena saya fokus dulu jelas 70% PPG, 30% PKG saya pribadi itu ya. Nah ini yang saya pahami nih, udah semua juga udah pada ngerti dan bisa pasti melakukan karena yang nggak bisa itu karena malasnya itu. Nah jadi saya usulkan langsung, jadi gak usah panjang lebar di sini, langsung kita luring sebelum selesai bukti karya kan pasti setelah bukti karya kan pasti nggak ada lagi zoom kayak gini, udah pasti kita syukur-syukur lulus semua. Ada kan, satu gitu. lagi Kak, satu ya, kali lagi. Ya intinya setelah 1 kali lagi nanti Zoom meeting kan udah pasti selesai kan. Nah itu Ya, makanya sebelum betul. selesai 1 itu Zoom kita ngumpul sok ayo mau di 19 saya siap, mau di Jebot Q saya siap, mau di SD saya siap gitu ngikut. Jadi kita bareng-bareng apa? Jadi Kak Pasil juga nggak usah ngirim lagi
tugas yang belum ini siapa belum, nggak usah ngumpul di situ langsung gabruk bareng-bareng saling colek gitu kan. Nah itu yang saya inginkan gitu. Karena PPG udah selesai tinggal nunggu lulus apa enggak kan gitu. Jadi PKG lulus, PPG lulus, P3K lancar kan gitu intinya. Kan tadi saya ngomong mau 19 mau hari apa. Mau Sok besok. ayo. Nah, artinya gini. Mumpung semangat yang lain juga ayo. Kenapa saya tunjuk di 19? Pertama, ada lingkungannya banyak gitu kan. Bisa kelas lain ikut di situ. Ini mah izin aja. Dede juga mungkin dekat. Yasir dekat. Terus Mas Dianto, Waludin. Nah, Aris juga mungkin bisa. Irwan dari mana nih Irwan? Cibodas kan dekat juga. Dekat Irwan Cibodas. Ya saya mau siapin lab sama saya, lab bisa dipakai lab gitu kan, bisa aja. Anggap aja itu kita silaturahmi tapi sambil menghasilkan. Maksudnya gini, maksudnya gitu. Nah, yang PPG gitu kan tidak jauh berbeda dengan aksi nyata yang sekarang atau misalkan ini bukti karya yang sekarang. Nah, jadi artinya silakan PPG itu adalah penambahan finansial bagi kalian semua. P3K itu juga lebih wajib karena masa depan kalian. Tapi bisa enggak secara konsekuensinya kita bisa artinya namanya apa ya, penyesuaian diri, ya kan? Itu. Jadi kita dikondisikan secara kerennya mah. Mana yang dulu, mana yang didulukan dan saya juga kalau misalkan diajakin begini ya ayo aja. Karena apa? Untuk video pembelajaran berat. Kenapa? Kalau tadi DP mengatakan harus buat lagi kan capek. Yang ada ini. Nah, cara pengeditannya itu satu tujuan, maka saya minta tikum di mana gitu loh. Tadi kan diusulkan di 19. Kenapa? Karena hampir mendekati semua ya orang yang ada di sini. Mungkin terkecuali Mas Oki sama siapa lagi tuh yang jauh. Chandra ya. Chandra sama Teja tuh yang jauh. Ini hari ini Teja juga kemana tuh? Gitu. Biasanya kan ada yang memakai baju putih hitam tuh. Kemana tuh? Ya, foto doang gitu maksudnya. Ya tapi terserah, itu kembalikan lagi ke diri pribadi. Mau maju ya ayo maju bersama. Ya kalau mau itu ya terserah. Fasil kan cuma begitu. Coba deh tanya Fasil. Hanya mungkin yang ditegur Fasil. Nih dari Bu Ripa sama Pak Agus Ramadhania itu begitu, yang ditegur Fasil. Kenapa kok nggak bisa muridnya digini atau teman-temannya nggak bisa diajak? Nah saya di sini sebagai yang paling muda, yuk dia ngajak gitu loh. Sama yang tua-tua tuh, sama Dede tuh tua tuh, tuaan Dede sama saya tuh, ya, gitu, ya. Ayo, mari kita mau besok, ayo, mau kapan, ayo kita, saya bisa meluangkan waktu. Kalau di 19 besok bisa, kalau hari Kamis Jumat emang ada workshop yang dari dinas itu kan, nggak tahu waktunya sampai jam berapa kan workshop kan, gitu. Nah, kalau hari Kamis, Jumat, kalau besok free, saya santai dari jam 1 sampai jam 10 malam juga. Nonton bola ya di 19 bis. Kang Mawan, begini aja. Jam berapa siapnya saya ke sana? Jam 1, jam setengah 2 oke, karena pas lagi P5 kan udah selesai. Udah, kita awali berdua, kita masuk di lab ya. Iya di lab, saya siap, Canva udah siap, GameMaster udah siap, mau pakai yang mana komputernya kan. Apa yang TV gede udah ada tuh, dapat dari dinas tuh, tinggal dipasang. Display tadi juga gue udah. Makanya, ayo, saya izin ke Capsek juga udah ACC. Mawan sama saya berdua ngerjain, ya. Ya siap. Video kan, kalau misalkan ada yang terenyuh datang, berarti mau maju. Kalau enggak ya udah terserah. Iya. Gitu. Saya ikutan. Oh ikutan Irwan, oke. 3 orang. Tinggal merapat aja. Biar bareng-bareng maksudnya, lab terbuka lebar gitu, mau lab berapa gitu kan, mumpung punya pemerintah itu kan. Kalau diajak aja Fasil aja ngajakin itu kemarin sama tadi ya.
Tadi aja nggak kumpul gitu tuh. Jam 10 Pasil itu loh yang ngajak. Apalagi ente Wan, nggak ngajak, nggak bakalan Tuh, ikut kelas kita orang Wan. geus paduli wae nu ek datang syukur teu mah paduli urang penting mah urang we pinter ya lah aing. Jadi kayak kasisi kayak saha nu meunang wali kota na ya. Gitu. Bisa ngajarkeun urang ngomong wae dah buka kamerana. Tuh anjir. Oke, Atuh. Kakak gimana? Ya udah, kembali lagi dari dulu yang masing-masing. ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Selasa tanggal 26 kalau nggak salah, Kak. Oh, seminggu lagi ya. Ya, semingguan. Enggak Berarti lah. itu salah satu buku karya udah selesai gitu Kak Pasil apa masih Nah, belum? ini kayaknya yang tadi saya lagi cari-cari ini bukti karya sepertinya nggak ada due date-nya nih. Di sini di LMS kakak ada due date-nya nggak Kak di situ Kak? Ada. Tanggal berapa KPP? Di saya soalnya Kalau nggak salah. tanggal 26 ini kita terakhir tatap maya 1 JP ke kakak. Iya, tatap maya kan 26. Ya, 1 JP. Video itu kalau nggak salah 28 atau berapa 20 ya. Lupa lagi itu. Saya baca kemarin. Ini tanggal 29 sih di sini kalau ini maka terakhir itu. Iya, 28 29. Karena tanggal 30 udah penutupan di sini di jadwal, Kak. Tuh. Tanggal Oke. 30 penutupan. Ya udah berarti besok ya jadi ya. Iyalah, kalau saya mah ya nggak usah diundang juga nyelonong nyari. Nah, sekarang mau iya. Nah, udah izin siap. ini saya tutup dulu ya. Maksudnya nanti saya off record Siap. dulu ya kakak. Kalau misalnya emang tidak ada lagi terkait ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya. Saya cukupkan dulu sebelum nanti kita ngobrol di luar ini kakak. Saya cukupkan. Terima kasih kakak sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ditutup, Chandra baru masuk.